Mengenal istilah-istilah pejabat desa yang disebutkan dalam prasasti-prasasti era Mataram kuno. Halo, bagaimana kabarnya? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai istilah-istilah yang biasa digunakan untuk menyebutkan nama-nama jabatan dalam prasasti di era Mataram kuno. Referensi yang digunakan dalam video ini adalah melacak sejarah kuno Indonesia melalui prasasti karyanya Profesor Bukhori. Sebuah pemerintahan tidak akan bisa bekerja apabila tidak ada yang menyelenggarakan pemerintahan di dalamnya. Dalam hal ini, keberadaan staf, pejabat, pegawai, atau siapapun yang ikut serta dalam penyelenggaraan suatu negara menjadi suatu hal yang sangat penting. Pada masa klasik Hindu-Buddha, suatu wilayah dipimpin oleh seorang raja bersama dengan para pejabat tingginya, yang mana mereka kemudian membawahi desa-desa yang dikenal dengan sebutan Wanua. Wanua-wanua ini bisa berjalan dengan baik, tidak terlepas dari keberadaan para pejabat desa. Pada prasasti yang ditemukan pada masa pemerintahan Raja Kayuwangi, dapat ditemukan beberapa sebutan atau istilah-istilah yang menyebut nama-nama pejabat di tingkat desa atau wanua. Satu, sebutannya adalah Rama. Rama ini artinya adalah ayah yang terhormat. Istilah Rama diberikan kepada pejabat desa. Dalam beberapa sumber yang lain, Rama ini diyakini sebagai sebuah istilah yang diberikan kepada pemimpin desa atau yang saat ini lebih kita kenal dengan sebutan kepala desa. Yang kedua, sebutannya adalah Gusti. Gusti sendiri sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti. Tugasnya apa, fungsinya apa, sampai saat ini juga masih belum diketahui secara jelas. Yang ketiga, ada Kalang atau Tuha Kalang. Istilah ini sangat sering sekali dikaitkan dengan orang-orang yang mengerjakan kayu dari hutan. Istilah kalang ini sendiri sampai saat ini masih diketahui oleh orang banyak sebagai penyebutan salah satu suku, yaitu suku Kalang, sebuah suku dalam legenda masyarakat Jawa yang diyakini masih ada hingga sekarang, utamanya di daerah hutan-hutan jati tua, di daerah Bojonegoro, Tuban, Rembang, Blora. Yang keempat, ada Wingkas. Wingkas ini berasal dari kata wekas yang memiliki arti pesan ataupun tujuan. Meskipun arti dari kata wekas itu ada, tetapi untuk wingkas atau winekas masih belum diketahui secara pasti artinya itu apa. Jabatannya berfungsi sebagai apa itu juga masih belum diketahui secara pasti. Yang kelima, ada Tuha Banua. Tuha Banua ini adalah sebutan yang diberikan kepada tetua desa. Berbeda dengan kepala desa atau rama, Tuha Banua ini bisa dimiliki oleh desa lebih dari satu. Karena dalam beberapa prasasti itu ditemui bahwa satu desa bisa memiliki lebih dari satu tetua desa. Yang keenam, ada Parujar. Parujar ini adalah sebutan yang diberikan kepada pejabat yang berfungsi sebagai asisten atau pembantu penguasa daerah maupun pejabat-pejabat tinggi. Untuk tingkat desa sendiri, parujar ini adalah sebutan bagi pejabat yang tujuannya atau fungsinya berperan sebagai seorang asisten penguasa daerah atau penguasa wanua. Yang ketujuh adalah parujar. Parujar adalah sebuah istilah yang diberikan kepada seorang pejabat yang bertugas untuk mengurusi masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan pengairan sawah-sawah di desa atau di kawasan wanua tersebut. Yang kedelapan, ada sebutan wariga. Wariga adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang mampu memahami cara untuk menghitung hari baik berdasarkan pedoman-pedoman yang ada atau yang biasa kita kenal dengan sebutan primbon. Yang kesembilan, ada Tuha Alas. Tuha Alas ini adalah sebutan yang diberikan kepada seorang pejabat yang bertugas untuk mengurusi hasil perburuan yang didapatkan dari hutan. Mungkin juga dia ikut serta dalam mengurusi hasil-hasil hutan yang lainnya. Yang terakhir, yang ke-10 adalah hulu weras. Hulu weras ini diberikan kepada seseorang yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengelola keberadaan lumbung padi, sekaligus juga mengurusi tentang hasil panen.
Dari 10 istilah tadi, masih ada beberapa jabatan yang masih bisa kita temukan hingga sekarang, tentu saja dengan nama-nama yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola sistem pemerintahan yang kita anut masih relatif sama, tetapi tentunya dengan perubahan-perubahan yang mengikuti perkembangan zaman. Kira-kira next video mau cari informasi apa lagi? Yang punya ide silahkan tulis di kolom komentar. Bye-bye!